Oke, selamat malam teman-teman semua. Sekarang balik lagi sama gua, sama Karen di podcast Exoji lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu teman kita semua nih. Mungkin udah banyak yang kenal juga sama sosok satu ini. Kita perkenalkan William. Halo Will, malam. Halo. Thank you buat waktunya ya, udah nyempetin buat kita ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi gua sama Karen tuh pengen bahas satu tema yang mungkin tuh spesialis di bidang itu tentang entrepreneur atau wirausaha. Kan seperti yang kita tahu sendiri, lu punya bisnis ya, lu menjalankan satu bisnis yang menurut kita itu cukup baik ya. Jadi memang kita pengen coba gali dari sudut pandang lu mengenai entrepreneur itu. Nah, yang pengen gua tahu sih dari sisi lu, dari seorang William itu, apa sih artinya menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa? Kalau entrepreneur itu ya, menurut gua sendiri sih, dari entrepreneur sendirinya itu jiwa ya. Jadi entrepreneur itu bukannya ilmu, bukannya bukannya sesuatu yang kita bisa raih gitu. Tapi kita harus membangun jiwanya itu gitu. Entrepreneur itu tuh jiwa di mana kita bisa berinovasi, kita bisa make a deal dengan orang, kita bisa punya relasi banyak, kita bisa membuat satu produk itu jadi ada value-nya, membuat apapun ada value-nya gitu. Jadi ada yang pernah nanya ke gue kayak gini, dia nanya, gimana sih caranya supaya gue bisa jadi menjalankan entrepreneur gitu. Wah, waktu itu gue ngomong kayaknya pertanyaan lu salah gitu. Kurang tepat gitu. Karena harusnya tuh pertanyaannya gimana caranya gue menjalankan bisnis tapi gue punya jiwa entrepreneur gitu. Menurut gue lebih tepat seperti itu. Karena bisnis ya bisnis gitu. Tapi ketika satu bisnis digabungkan dengan jiwa entrepreneur itu, bisnis itu akan berkembang dengan ya mungkin berkembangnya ada yang pesat, ada yang enggak gitu. Karena entrepreneur tuh kadang-kadang lucu gini. Entrepreneur tuh gini. Ketika satu orang misalnya suka main ikan lah. Kita tahu semua ya cupang lah gitu ya. Ikan cupang kan rame banget kan. Yeah. Nah, terus dia jualan dari situ. Dia mikirnya, gue nggak butuh balik modal cepat, gue nggak butuh perputaran uang yang cepat gitu. Tapi gue seneng, gue dapat uang gitu. Dia nggak peduli, dia balik modalnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, nggak peduli. Yang penting gue menjalankan, gue seneng dan menghasilkan gitu. Itu makanya gue bilang entrepreneur itu jiwa. Jadi lu punya satu ide untuk mengembangkan bisnis lu, yaitu jiwa entrepreneur lu gitu. Gimana caranya lu harus asah terus. Asahnya gimana? Setiap kali ada kesempatan lu harus ambil gitu. Berarti gitu lebih ke berani ngambil kesempatan yang ada ya. Begitu lu lihat kesempatan harus sebagai seorang entrepreneur harus berani buat ngambil kesempatan itu ya. Kita sikat aja dulu gitu. Ya betul. Harus banget karena kesempatan itu kan orang ngomong kesempatan gak datang 2 kali ya memang gak datang 2 kali gitu. Lu punya kesempatan bagus sekarang, kenapa enggak gitu. Kalau kesempatan lu mungkin, kesempatan lu juga kecil, coba aja dulu gitu. Gak ada salahnya kan. Iya. Gitu. Lebih baik gagal setelah mencoba daripada gak pernah mencoba sama sekali gitu. Yes, exactly kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah coba bahas entrepreneur, artinya, maknanya, jiwa entrepreneur seperti apa. Nah, tapi mungkin banyak yang belum tahu sih, orang-orang di luar sana sebenarnya bisnis lu itu apa sih, Bill? Bidang apa yang lu geluti? Boleh di-sharing ke kita? Saat ini gue menggeluti ya bidangnya fashion ya. Bidang garment gitu. Gue berawal dari garment, akhirnya gue mencoba berspekulasi membuat brand, dan puji Tuhan apa yang gue pikirkan, apa yang gue bangun, yang gue bikin idenya, puji Tuhan berjalan dengan cukup baik lah gitu.
Karena pertamanya yang ini, yang logonya ada di belakang gue ini. Ini salah satu brand yang cukup gue banggakan karena saat ini kan gue jadi sponsornya tim nasional. Timnas basket Indonesia ya? Tim nasional basket ya. Awalnya dari gue berpikir gue tuh pengen banget ada di tim nasional ya. Semua orang yang misalnya menggeluti olahraga pasti pengen lah ya. Jadi memang background-nya juga sebelumnya basketball player ya? Dari hobi kali ya kok? Dari hobi ya. Jadi cukup banyak yang gue selami lah selama ini. Sempat jadi atlet, sempat jadi anak band gitu kan. Sampai akhirnya gue berlabuh di dunia garment ini karena waktu pandemi ya, terutama lagi pandemi, semuanya nggak bisa dilakuin ya. Yang bisa gue lakuin ya di garment ini gitu. Akhirnya di sini di titik ini gue berpikir gimana caranya ya gue bisa bikin tim nasional kita, maksudnya bikin nama Indonesia gitu harum gitu kan. Akhirnya gue berpikir untuk bekerja sama dengan tim nasional gitu. Dan mereka, puji Tuhan mereka suka. Akhirnya ya Nuraga Sportswear ini yang jadi sponsornya tim nasional gitu. Wow. Jadi keren. Dari hobi, bisa dibilang dari hobi. Dari hobi gue bukan sekedar hobi sih, gue cinta sama basket. Gue pengen jadi ada di tim nasional, pengen mengharumkan nama bangsa. Akhirnya semua elemen itu tergabung jadi satu. Akhirnya kerjasama itu yang terjadi di antara Nuraga dengan tim nasional gitu. Oke. Kalau tadi gue dengar cerita lu, itu kan berangkat dari mimpi lu pengen memberikan sumbangsi terhadap timnas lah ya, mungkin walaupun lu nggak kesampaian jadi pemainnya, at least gue bisa memberikan value atau impact terhadap tim nasional basket. Berarti sebenarnya dreamnya itu udah lama banget ya, lu pengen bisa terlibat dalam tim nasional basket Indonesia itu dreamnya tuh udah dari zaman dulu kali ya, beberapa tahun. Udah lama banget. Jadi gue pernah ikutan tim nasional U16. Under 16. 2010 gue inget banget. Di situ gue punya mimpi lagi, gue pengen jadi tim nasional senior gitu. 22 ke atas kan. Tim nasional senior gitu. Cuman dalam perjalanan waktu, akhirnya gue berhenti, basket gue terhenti gitu. Gue udah gak mau main profesional. Gue udah gak mau main di semi profesional gitu. Pokoknya semua yang latihannya sering gitu, akhirnya gue berhenti lah dari situ. Karena waktu itu gue sampai seleksi PON, gue gak kepilih PON. Akhirnya gue berpikir kayaknya kalau gue jalan terus di basket, kayaknya bakal stuck gitu. Karena di basket kan butuh size juga kan. Size-nya harus tingginya mungkin 180 ke atas yang dicari gitu. Sedangkan gue tingginya rata-rata 170 gitu. Dan gue berpikir juga kalau misalnya gue basket terus, mungkin gue nggak bisa mencoba yang lain karena lu tiap hari harus latihan sehari 2 kali gitu. Lu cuma punya libur hari Minggu ya gitu kan, gue nggak bisa ngelakuin yang lain, hobi gue yang lain gitu. Gue berpikirnya seperti itu. Gue sempat ditawarin sama tim profesional, tapi sekarang timnya udah bangkrut, udah nggak ikutan lagi. Lagi itu sempat gue tertarik, akhirnya deal-dealan harga, tapi harganya nggak deal gitu. Nggak nyampe kesepakatan ya? Iya, nggak nyampe kesepakatan karena menurut gue ya, di Indonesia itu waktu itu gue berpikir di Indonesia itu atlet itu kayak nggak dihargai gitu. Saat itu ya? Ya, mungkin saat ini juga ada yang kayak gitu. Cuman waktu itu tuh gue merasanya ya. Tapi begitu gue tanya ke tim-tim teman-teman gue yang lain, nggak seperti itu. Ya, jadi gue mengambil kesimpulan kalau klub ini doang yang seperti itu gitu. Jadi gue lagi itu ditawarin kecil banget gajinya, tapi latihannya harus sering banget gitu. Itu kan gimana ya, lu kayak suruh kerja rodi aja gitu, kerja terus suruh berkeringat buat klubnya, cuman ya nggak sebanding lah gitu. Akhirnya gue nggak mau, akhirnya gue cabut. Ya akhirnya gue cuma main di klub doang sekarang, hobi doang lah. Ya jadi reguler aja deh sekarang, bukan cari uang dari situ lagi gitu. Bukan cari uang dari situ lagi, cuman ya kalau untuk
olahraga ya. Kan orang ngomong di Indonesia ngapain olahraga, nggak ada duitnya gitu. Iya. Itu mungkin menurut gue bohong. Iya. Menurut gue bohong kalau misalnya nggak ada duitnya, nggak akan, orang-orang itu yang ada di klub-klub sekarang kan ngapain ada di situ gitu, cari uang kan, cari uang. Mungkin gitu. Cuman ada beberapa klub yang mungkin agak ya kurang bagus aja ya, pendekatan dengan istilahnya HRD-nya kurang bagus lah gitu. Begitu. Jadi dari situ sih, bergeraknya dari situ. Itu dari hobi ya kok, dari hobi terus kita ngeliat peluang nih, ternyata bisa juga nih hobi gue jadi bisnis gitu kan. Nah Betul. terus tadi Koko sempat mention nih, Nuraga tuh sekarang udah jadi masuk ke timnas kan, dipakai sama timnas nih. Yes. Nah sebenarnya apa sih value Koko sendiri gitu kan? Kalau bisnis tadi Koko bilang harus punya value, harus punya keunikan. Nah dari si Nuraga sendiri, pembeda dari yang lain tuh apa sih sehingga si timnas tuh mau pakai brand Koko? Jadi berawal dari sebelumnya kan gue nggak jadi sponsor mereka ya, tapi gue dulu udah sempet lah jualan-jualan dengan brand inilah. Jadi udah pernah ada nih muncul nih brand ini gitu. Satu waktu mereka ada training camp di Bandung. Gue cerita sebelumnya dulu tuh gue punya cita-cita di Indonesia itu pengen punya satu brand olahraga yang ya bisa bersaing lah di dunia gitu, bukan cuma lokalan doang gitu. Karena sport brand di Indonesia itu kadang-kadang suka diledek sama orang Indonesia sendiri, diledek loh. Betul. Bener. Ngomongnya wah apalah kampungan segala macam gitu. Gue pengen, akhirnya gue pengen nyiptain nih satu brand yang bisa bersaing di dunia internasional gitu. Akhirnya gue research and development material dari baju olahraganya tersebut yang bisa bersaing di dunia internasional gitu. Gue mulai cari tahu tentang obat-obatannya. Jadi kalau misalnya di yang contreng itu kan ada namanya Dry Fit kan. Yang gadis 3 itu ada namanya Klimakul gitu kan. Klimakul, betul. Nah itu tuh obat-obatannya itu. Jadi material itu terbentuk, udah dikonstruksi segala macam, dicelupin ke obat itu. Sehingga punya sensasi-sensasi, ada yang dingin, ada yang adem, lebih cepat gimana menyerap keringat. Ya banyak gitu. Akhirnya gue punya mimpi, gue pengen punya bahan atau material yang ringan, menyerap keringat cepat, penguapannya cepat, terus bernafas lah gitu. Jadi lu kalau suka pakai baju olahraga tuh yang panas banget kan, jadi nempel-nempel, kalau misalnya keringetan nempel-nempel kan, itu gue malas banget kadang-kadang gitu. Terus gue sempat beberapa kali tuh gini, lagi pertandingan kan itu kalau kita klub Indonesia kan atau tim kuliah kan cuma punya 1 atau 2 baju kan, 2 lah pasti. Let's say hitam sama putih ya. Hitam sama putih gitu. Misalnya jadwalnya hari ini main pakai putih, besok main pakai hitam. Tapi ada yang hari ini pakai putih, besok pakai putih lagi gitu kan. Itu kan ekspres dong laundrynya kan. Sempat satu waktu lagi pertandingan Liga Mahasiswa Nasional di Surabaya, kita tuh ada kasus begitu. Hari ini pakai putih, besok pakai putih lagi. Nggak lu cuci, Bel. Nah, dicuci kan ke laundry kan. Dicuci ke laundry, kebesokannya waktu gue pakai, wah, ini agak sedikit nggak beres gitu. Masih bau, lu tahu kan baju nggak kering gitu kan, males kan, kayak baunya campur keringat lagi terusnya kan, wah udah. Akhirnya gue ngomong ke utility itu tuh yang bagian seksi sibuknya lah gitu, Kak ini baju gue bau banget gitu. Terus temen gue ngomong, ya ini masih pada bau bajunya gitu. Akhirnya kebesokannya setelah di laundry, dia berinisiatif untuk ngasih pewangi dengan takarannya banyak banget itu wangi. Alhasil baju itu wangi banget kan. Nah tapi lu kebayang gak baju itu sewangi itu terus kecampur sama amoniak dari keringat lu. Waduh, mabok juga kan. Nah makanya gue tuh pengen punya material yang gak jadi bau dan gak harus ngasih pewangi banyak gitu. Ternyata gue
akhirnya tahu baunya itu adalah dari bakteri. Bakterinya kan nggak hilang gitu kan. Iya. Akhirnya gue beli satu chemical dari Nikanon. Nikanon itu dari Jepang, dia antibakterial dan antivirus. Akhirnya jadilah, dan kita namakan itu Nuraga Teknologi. Nah, Nuraga Teknologi itu udah ada sejak lama gitu. Tapi orang kan nggak tahu ya, karena brand gue nggak terlalu terkenal lah. Akhirnya setelah tim nasional ada training camp di Bandung, biasa kan kita ketemu kan, ketemuan lah karena saling kenal gitu. Akhirnya mereka ngomong, lu kan ada garment katanya. Kenapa nggak dicoba aja gitu, lu bikin? Iya dong, ada brand olahraga nggak, support kita dong gitu. Kebetulan saat itu nggak ada sponsornya, tim nasional itu nggak ada sponsornya. Mereka habis FIBA Windows 1 di Jakarta, mereka harus melakoni pertandingan di Bahrain untuk Windows 2. Lagi itu bulan Agustus, mereka harus tanding November, sedangkan saat itu nggak punya sponsor lah mereka. Akhirnya, wah pas banget kan. Nah, pas banget nih obrolan itu. Langsung gue tawarin, gue punya bahan olahraga loh, bahan jersey. Bahannya seperti ini. Nah, waktu sebelum ketemu itu, gue pernah uji lab. Jadi material gue itu pernah gue uji lab. Diujilah ke laboratorium yang menguji untuk Olimpiade Tokyo. Harusnya kan 2020 kan? Ya kan? Mereka tuh semua material baju yang mereka pakai tuh diuji laboratorium, layak atau enggak gitu. Terus berbahaya atau enggak lah ya, mereka kan sangat kritis banget ya soal kayak gitu ya. Orang-orang luar tuh jago banget loh. Gue akuin jago banget karena mereka kritis, soal baju aja kritis loh. Akhirnya gue coba uji lab, ternyata lolos uji lab Olimpiade Tokyo. Nah, gue ngomong, ini gue punya material seperti ini, dari timnasnya gimana? Oke atau enggak gitu. Akhirnya coba deh bikinin dulu baju latihan, kaos sama baju gym. Udah dikasih ke mereka coba, overall bagus. Puji Tuhan, feedbacknya ke gue, bahan lu enak gitu loh katanya. Bahan lu enak, adem, nggak berat segala macem lah gitu, ringan banget katanya. Akhirnya mereka, gimana kalau kita kontrak aja gitu. Akhirnya terjadilah kontrak sama si tim nasional gitu. Oh wow, jadi itu perjalanannya lu ya, dari perjalanannya cukup panjang sih. Dan tapi punya brand. Awal-awal gue sempet ragu. Ragunya adalah karena di Indonesia itu udah sangat banyak orang yang punya brand olahraga bikin jersey gitu. Nah, yang gue ragu adalah gini, orang Indonesia itu ngelihat sesuatu itu dari price, dari harganya, bener gak sih? Bener banget. Misalnya, lu mau beli nasi goreng di satu tempat makan gitu, lu lihat harganya dulu kan? Yes. Nah, berbeda dengan yang makanya gue bilang tadi, kalau orang luar itu, lu suka apa ya lu beli gitu. Nah, kan culture-nya berbeda ya. Gue sempat ragu karena material gue ini bukan material pasaran, material gue ini harganya ya cukup ada harganya lah gitu, karena ada value-nya juga kan. Betul. Nah, gue takut nggak laku gitu. Ternyata setelah berjalan, tim nasionalnya ngomong, ya nggak mungkin nggak laku sih, karena fanatiknya, timnas fanatik itu banyak. Ada pasarnya pasti berarti ya? Ada pasarnya, begitu. Dan keraguan yang kedua adalah gue ngelawan brand-brand yang udah lama. Brand yang pernah nge-sponsorin timnas itu semua udah lama, semua di atas 3 tahun lah, di atas 3 tahun lah mereka. Bahkan ada satu brand yang udah lama banget nge-sponsorin timnas. Dari 2015 kalau gak salah. Dari 2015 sampai 2020 itu mereka udahan gak mau sponsorin lagi gitu. Karena satu dan lain hal lah gitu. Nah, gue cukup ragunya gitu. Oh, mereka brandnya lama. Tapi gue ada punya satu keyakinan, value gue. Gue punya material yang orang lain gak punya. Dari jersey sampai baju katunnya, gue punya materialnya semua yang berbeda yang orang lain gak punya. Kemudian gue punya tempat produksi. Gue cuman pedenya itu doang. Akhirnya berjalan dan ya udah sampai sekarang tetap ada gitu Nuraga.
Berarti kalau tadi gue dengar lu cerita juga, lu sebenarnya punya dua kelebihan utama ya di bisnis lu. Yang pertama itu dari material lu yang mungkin di Indonesia masih cukup jarang teknologi seperti itu. Sama kedua lu punya tempat produksi sendiri. Nah, kalau misalnya gue lihat lu berangkat dari dua faktor ini tuh lu yang bikin lu berani buat ngambil keputusan besar itu ya udah oke, gue mau sponsorin tim nasional basket Indonesia. Karena yang tadi itu lu punya dua apa ya, gue sebutnya dua kekuatan utama lu lah ya, dua kekuatan utama dari brand Nuraga itu sendiri. Nah, tapi setelah lu mensponsori timnas itu yang sekarang udah jalan 1 tahun mungkin ya, Phil? 1 tahun kurang. 1 tahun kurang, oke. Ya. Itu secara langsung atau nggak langsung berpengaruh terhadap penjualan lu nggak? Secara omset, secara atau mungkin brand awareness ya di masyarakat tentang Nuraga Sport ini? Nah, kalau buat ini itu sih pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada banget, nggak mungkin nggak ada. Cuman ekspektasi gua tuh masih belum sampai lah. Jadi brand awarenessnya ada, lalu orang jadi tahu brand kita, omset ada pasti, tapi yang gua maksudnya yang belum nyampe ke gua itu, gua nggak ngerti loh kenapa basket itu pasarnya bisa dibilang menengah ke atas, orang-orang menengah ke atas. Cuman penjualan jersinya nggak membludak, nggak segila yang gue pikirkan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat sepak bola ya, wah gitu sepak bola kan gila banget kan. Baju Indonesia tuh wah gila banget lah laku gitu. Keras lah ya. Laku keras gitu. Ya gue dibilang laku keras ya cukup laku gitu. Cuman kalau dibilang keras banget nggak juga. Karena masih banyak barang-barang yang let's say kita produksi 100 gitu ya. 100 ya paling sisa 3, sisa 4 lah gitu. Ada lah yang beli, ada pasarnya gitu. Brand awareness mah gila banget sih sebenarnya kalau brand awareness ya. Karena ya walaupun kalau kita lihat kan orang sekarang banyak lihat brand dari followers ya. Yes. Orang banyak lihat dari followers. Followersnya Nuraga nggak terlalu banyak. Belum nyampe 3.000 lah. Cuman dari brand awareness-nya itu adalah berpengaruh sama garment gua, berpengaruh sama brand gua. Jadi brand Nuraga ini. Jadi banyak orang yang pengen bikin jersey tapi bikinnya kan Nuraga. Tapi nggak usah pakai Nuraganya deh. Gue cuma pengen jersey tim gua doang gitu. Maklun betul. Terus banyak yang tahu kalau misalnya gue punya tempat produksi gitu-gitu. Makanya sangat bagus lah impactnya buat usaha gue sendiri itu gitu. Oh wow. Jadi strategi yang lu coba itu buat mensponsori timnas karena berangkat juga dari hobi lu segala macam itu berbuah manis sih bisa dibilang. Untuk timnas pun lu memberikan impact, untuk bisnis lu sendiri pun impactnya bisa kita bilang luar biasa. Puji Tuhan kayak gitu, keadaannya seperti itu. Kalau misalnya gue tahu kan Karen lu juga punya bisnis ya? Ada. Oke, F&B ya. Yes. 3. Yoi. Nah ini sebenarnya kesempatan kan lu kalau lu mau nanya sama masternya ini. Iyalah. Enggak lah, gila. Sekarang masternya ada di sini. Tapi gitu paling enak jualan F&B. Asli, gue juga kan jualan F&B kan. Iya. Ada juga lo ya usaha. Enak banget. Ya, benar sih kok. Mungkin dari yang tadi kau cerita kali ya. Berarti yang gue tangkep tuh ada channel, terus kita harus manfaatin nih channel yang kita punya buat ngembangin usaha kita kan. Nah sebenarnya Koko sendiri nih dari si channel ini ngembangin lagi nih ke si promosi lah, ke branding lah, itu pakai toolsnya apa aja. Soalnya kalau misalnya gue sendiri nih, gue kan bisnis F&B masih kecil-kecilan kan, kalau dibanding Nuraga mah ya masih jauh banget lah gitu. Maksudnya gue juga sama-sama belajar. Nah kalau dari Nuraga sendiri, selain dari selain sponsorship, nah Koko ngelakuin apa aja sih sebenarnya? Kayak promosinya di bidang sosial media kah atau apakah? Soalnya kan sekarang naik banget kan sosial media. Kalau dari gue pribadi sih ya,
gue pertama dari Facebook Ads, kemudian Tokped Ads, advertise yang ada lah. Dan gue sangat berterima kasih sama online, sama dunia maya. Itu bener-bener luar biasa buat gue ya. Itu mendatangkan kemudahan sekali buat kita yang berbisnis sekarang ini. Makanya tadi kalau dibilang Karen masih kecil-kecilan, nggak bisa dibilang kayak gitu, karena semua orang tuh yang berbisnisnya berbasis online, kita kan nggak tahu dia sebesar apa. Kita nggak tahu dia sekuat apa gitu. Ya kan? Semua basisnya online. Sekarang online itu bisa dibilang menguasai dunia lah gitu. Ya nggak sih? Semua sekarang orang pakai internet gitu. Betul. Puji Tuhan ada si online ini tuh yang membuat kita terkoneksi dengan banyak orang, dan orang-orang ini bisa tahu kita juga gitu. Nah, yang gue pakai itu biasanya kan Tokped Ads, Facebook Ads, Google Ads. Ya. Dan gue beriklannya dengan cara gue endorsement lagi gitu. Gue ngasih ke artis, ngasih ke orang-orang penting di Indonesia gitu, kayak ke menteri-menteri, ke kepala-kepala daerah gitu. Gue masih melakukan itu karena menurut gue kita harus merangkul semua orang, menurut gue ya. Biar kita orang tahu, kita harus merangkul semua orang. Merangkulnya dengan cara ya kita ajak mereka untuk satu tujuan ke goals kita gitu. Kan semua brand pasti ada goalsnya ya. Bukan kalau gue pribadi, goals gue bukan cuman keuntungan, bukan cuman profit gitu. Goals gue adalah gue punya mimpi nih di Indonesia punya sports brand yang kayak level dunia gitu. Karena lu tau lah di China udah ada Li-Ning gitu. Ada Li-Ning, ada banyak brand-brand yang di Jepang udah ada Shimano atau apapun lah. Nah di Indonesia ini belum ada yang menonjol sekali ya. Gitu ya, belum ada yang booming banget ya. Booming banget lah gitu. Karena ya itu sendiri yang tadi gue bilang. Bahkan orang-orang Indonesianya pun banyak yang ngeremehin produk lokalnya mereka gitu. Benar banget. Makanya goalsnya gue itu ya mencintai produk lokal dengan cara apa? Kalau produk lokalnya nggak bagus, gimana cara mau dicintai gitu? Betul. Ya kan? Kalau produk lokalnya masih bikinnya asal-asalan, gimana orang mau cinta sama produk lokalnya gitu? Yes. Makanya gue goalsnya masih sama. Goalsnya gue itu Indonesia harus punya sport brand yang sekelas sama dunia lah gitu. Gitu. Balik lagi ke yang ini ya, pakai tools apa aja. Toolsnya cuma itu doang sih saat ini. Instagram lah paling gila. Facebook Ads ya. Dan kita kan pasti ada hitungannya kan. Kalau kita mau ngiklan tuh ada hitungannya seperti apa gitu. Puji Tuhan apa yang misalnya gue ngiklannya 1.000 gitu ya. Yang balik itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu lah. Dan beberapa temen gue, relasi gue, kenalan gue, mereka menerapkan hal yang sama. Ada satu toko dia sebulan, jadi dia menerapkan gini, sebulan dia nganggarin nih, bikin anggaran advertise di dunia maya. Advertise-nya dia sampai 35 juta minimal. Wow. 1 bulan ya? 1 bulan. Dari 35 juta itu, dia bisa dapat sampai 250 juta, 300 juta. Makanya gue bilang, dunia maya ini gila banget. Orang nggak pusing, orang bisa ngelihat produknya, nggak usah datang ke toko, orang suka tinggal klik kan gitu kan. Tinggal beli. Makanya gimana caranya supaya orang bisa ngelihat produk kita ya dari advertise, dari tools-tools yang tadi gitu. Betul. Gue punya satu statement nih. Gimana Will? Menurut lo setuju nggak sama statement ini? Kalau lo mau buka usaha, lo harus punya modal yang kuat dulu sebelumnya. Gue nggak setuju. Kenapa tuh kok? Kurang setuju. Karena gini, sekarang ya online shop yang di Shopee, lo suka lihat, mungkin Karen suka lah lihat yang cewek-cewek ya, baju-baju cewek ya. Yoi. Itu modalnya nggak kuat juga nggak apa-apa. Karena gini, lu jadi reseller, tapi lu jualan lebih jago daripada orang yang ini, yang produksi orang yang produksinya atau orang yang suppliernya lebih jago. Modal lu nggak gede, lu jadi reseller. Apalagi kalau jadi dropshipper lebih enak lagi kan. Udah setiap satu produk dihargain misalnya 20%. Ya nggak?
Satu hari lu bisa jual 100 produk, udah berapa? Sedangkan yang suppliernya kan dia yang bermodal, bener nggak? Dia yang Bener. bermodal, Betul. yang beli barang, yang harus nganterin ke lu, segala macam kan. Kita kan cuman, oh lu udah ada foto barangnya, paling sinilah barangnya gue fotoin lagi. Terus gue ngiklan, kayak tadi lagi, ngiklan lagi. Ya. Orang tahu Ya. produk lu. Akhirnya belinya ke lu gitu kan. Gitu, makanya menurut gue kayak, lu harus punya modal gede, kurang setuju. Karena lu mau berjualannya apa dulu? Lu mau Yap. usahanya apa dulu? Ketika lu mau usaha jadi dropshipper, apa salahnya? Jadi reseller, apa salahnya gitu kan? Ya, benar Ketika banget. lu mau jadi bikin usaha coffee shop juga menurut gua sekarang yang online juga banyak kok. Ada temen gua satu anak band, dia jualan kopi. Mungkin si Karen tahu tuh. Kopi. Pip gitu ya. Itulah pokoknya. Dia laku banget gara-gara apa? Cuma di Instagram doang. Instagram dan satu lagi ya teman-temannya banyak, teman-temannya yang sebarin juga gitu. Jadi untuk statement lu, sorry gue kurang setuju gitu. Jadi dari itu sebenarnya lu buat kita memulai bisnis nggak selalu tentang modal ya. Yang Betul. penting lu punya konsep, lu punya channelnya, modal tuh bisa nomor sekian lah ya, bukan nomor Dan satu. niat, bro. Iya. Iya, Dan niat. hati dulu. Betul. Lu punya hati untuk ngejalaninnya, lu punya hati, lu punya mimpinya gitu. Oke, gue mau nih ngejalaninnya. Caranya memang bisa banyak hal, bisa banyak cara gitu. Modal nggak mungkin lu cuma punya, let's say 5 juta lah. 5 juta lu udah bisa bikin usaha kok. Sekarang lu nggak usah susah-susah harus punya modalnya 10 juta dulu, lu baru bisa bikin usaha. Itu terlalu muluk-muluk gitu untuk sekarang ya. Apalagi kita anak-anak muda nih, anak-anak kecil. Gue dulu ya, gue sempet lagi SD ini. Lagi SD, gue sharing sedikit ya. Lagi SD tuh gue sempet jualan bolpen di sekolah. Gara-gara gini, gue sekolah, teman sekelas gue beli bolpen lucu banget. Bolpen zaman SD kan lucu-lucu ya. Iya, benar. Nah terus gue nanya beli di mana, beli di koperasi katanya. Terus gue lihat ke koperasi harganya 7.000. Harganya 7.000 nih. Pulang sekolah aja gue minta ke nyokap gue. Mau beli bolpen yang kayak gitu di koperasi, lihat. Oh jangan beli di koperasi katanya. Akhirnya pulangnya gue diajak ke Cibadak. Di Cibadak satu pak itu isinya selosin, satunya cuma 2.500. Iya kan? Kebesokannya sampai ke situ dibeliin satu pak. Nih. Berarti gue punya 11, bener gak? Yes. Karena gue satu pun gue pakai kan. Gue punya 11. Nyokap gue bilang, coba dijualin aja. Di koperasi jual berapa? 7.000. Oke, jual aja 5.000 katanya. Kebesokannya gue coba jual nih, gue punya nih. Mau gak? Gue ada 11 lagi. Akhirnya harganya ditanya harganya berapa kan, 5.000. Satu hari itu habis. Habis, orang pada pengen juga kan. Karena biasa kan gitu kan, anak SD, dia punya, gue harus punya juga. Iya benar banget. Semuanya, pokoknya semua harus sama deh gitu. Sampai akhirnya pulang, bilang, abis nih ada uang segini. Akhirnya dibawa lagi ke Cibadak, pulang sorenya. Beli lagi, dibeliin 2 pak. Berarti gue punya 24 kan? Iya. Ya, 24 kebesokannya dijualin, di sekolah dijual lagi. Dan kebesokannya udah bukan cuma teman-teman sekelas doang yang tahu. Tapi teman-teman kelas sebelah udah pada tahu juga. Angkatan lama-lama tahu ya lu jual. Iya, akhirnya sampai akhirnya gue dipanggil sama guru nggak boleh jualan di sekolah. Gitu. Karena lu mematikan koperasi mereka ya. Iya, karena gitu maksud gue bingungnya kenapa nggak boleh. Itu kan strategi bisnis ya, bener gak sih? Bener sih. Istilahnya gue jemput bola kan. Iya, Lu nungguin di koperasi, gue jemput bola dong. Woi, gue jualan langsung ke orangnya gitu. Gue jualan langsung ke orangnya kan. Gitu, tapi ya itu akhirnya gue dipanggil sama guru nggak boleh jualan lagi gitu. Mungkin takutnya itu ya kali ya. Itu kan nah itu dari sharing yang gue tadi itu kan modalnya nggak gede, 2.500 kali 12. Iya nggak sih? Zaman dulu loh itu 2.500. Makanya nggak perlu modal yang gede, asal lu mau aja, lu mau nggak jualan gitu. Strategi gue kan gue jemput bola, gue datangin pasarnya, gue sodorin ke pasarnya gitu kan. Daripada lu nunggu pasar datang ke lu. Betul, itu harus mau lah gitu. Strategi itu juga yang lu pakai di Nuraga sekarang lah, lu samperin pasarnya. Iya. Lu datangin.
Iya. Nih gue punya produk, Gue datengin. lu cobain deh, lu coba dulu gitu. Iya, caranya adalah endorsement. Gue punya produk nih. Oke, gue punya teman-teman basket, kenalan basket pemain profesional cukup banyak. Gue kasih, gue punya produk nih, produk baru. Gue kasih ya, gue kirim ya, lu cobain gitu. Akhirnya kan mereka review kan. Mereka review, kalau mereka suka ya syukur balik lagi. Kalau mereka nggak suka ya udah mereka nggak akan ngomong jelek juga karena itu dikasih. Yes. Betul nggak? Ketika mereka review, mereka posting di Instagram mereka, istilahnya gini lah, dari orang yang punya friend 100, yang punya follower 100, kita ambil paling kecil lah 100 lah ya, 50 lah. Dari 50 orang masa sih 20 orang nggak nyangkut, nggak kepo ngeliatin apa yang di tag gitu, iya kan? Benar. Bener nggak? Nah dari situ gue datengin pasarnya. Ketika ada orang yang tanding basket, menyelenggarakan tanding basket, gue datang ke situ. Gue punya hadiah nih bagi-bagiin gitu. Strateginya itu aja. Jadi sebenarnya cara yang sama waktu lu SD itu sekian tahun yang lalu lu terapkan lagi ya, sebenarnya prinsipnya sih gitu-gitu aja, cuman scalability-nya lu terapkan di skala yang lebih besar ya sekarang untuk usaha Nuraga lu ini. Nah, gimana ya? Sekarang kan kita tahu ya, kemarin lagi Olimpiade Tokyo udah beres per tanggal 8. Indonesia juga prestasinya yang bisa kita lihat semua sangat membanggakan juga ya. Kita bisa meraih emas, perak sama perunggu. Nah, itu kan sebenarnya banyak cabang olahraga lainnya di luar basket tuh. Kayak misalnya tadi ada, ya kita tahu bulu tangkis ya, badminton, terus ada angkat besi. Lu tertarik nggak untuk si Nuraga Sport ini selain bergerak di jersey basketball itu, lu pengen bikin jersey yang lain nggak? Jersey badminton misalnya, atau jersey cabang olahraga yang lainnya? Ada arah ke sana nggak lu? Itu udah diterapkan di sebelum gue masuk ke basket. Jadi sebelumnya gue tuh bikin Nuraga ini tuh untuk jersey lari, baju gym, kayak gitu-gitulah. Makanya tagline gue sportswear. Nih kalau bisa dilihat kan sportswear kan, Nuraga sportswear. Bukan Nuraga basketball gitu. Karena ya gue balik lagi ke cita-cita gue pengen punya jadi pelopor lah di Indonesia, ada satu sport brand yang bisa skalanya sama kayak dunia gitu. Sport brand kan gak cuma basket doang kan, gak cuma badminton doang, gak cuma sepeda doang gitu. Bahkan sekarang banyak yang mau bikin baju sepeda kok. Banyak yang nanya, bisa bikin baju sepeda gak gitu kan, sekarang lagi rame banget sepeda. Lagi musim ya. Terus sekarang udah mulai masuk sepak bola. Gue kemarin baru ngobrol sama Akademi Persib dan mereka tertarik untuk bikin kerjasama sama Nuraga gitu, si Persibnya sendiri gitu. Ya makanya gue nggak membatasi cuma di basket doang, karena dasarnya juga gue bukan cuma suka olahraga basket ya, gue suka semua olahraga gitu. Bahkan yang terakhir ini gue lagi seneng itu olahraganya memancing. Gue baru tahu ternyata memancing itu bukan cuma lu lempar umpan terus lu nungguin gitu, bukan cuma gitu, ternyata ada sportnya. Sport fishing gitu. Makanya sampai kalau di Amerika kan itu benar-benar ditekunin kan, sport fishing itu. Kan kalau di Indonesia tuh dianggapnya malah, wah lu pengangguran lu gitu. Lu mancing, wah dasar lu pengangguran gitu kan. Kadang-kadang image-nya jadi jelek gitu kalau di Indonesia mancing gitu. Ternyata seru juga gitu. Bahkan gue sampai kemarin lagi nyobain, lagi research and development bikin baju mancing gitu. Jadi memang Nuraga dari awalnya juga udah banyak bergerak di sportwear cabang olahraga lainnya ya, bukan cuma basket. Cuma memang waktu itu kebetulan yang mungkin masyarakat tangkap tuh jagoannya di jersey basket ya, karena memang mensponsori tim nasional juga ya. Betul, karena gue terkenalnya pertama kali, bukan terkenal sih, orang taunya kan jadi sponsor tim nasional gitu. Jadi dikirain tuh Nuraga tuh cuma basket doang gitu.